Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Fa'ata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fasa'alahu an witri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muslim Ibn al-Hajjaj meriwayatkan dalam Sahih Muslim, kemudian salah seorang perawi dari kalangan tabi'in yang bernama Sa'ad bin Hisham bin Amir, seperti yang kita jelaskan pada malam Rabu yang lalu, ini dalam rangka menggali ilmu tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Hisham bin Amir menjumpai dan mendatangi salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu nama lengkapnya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Berarti masih sepupu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang sahabat Abdullah bin Abbas ini sejak Rasulullah memang bersama para sahabat sudah punya gelar yang begitu mulia, yaitu Habrul Ummah. Habrul Ummah itu artinya poros ilmunya umat. Gelar dari sahabat Ibnu Abbas, Habrul Ummah, ya, poros ilmunya umat. Karena dengan kemuliaan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baru lahir, Abdullah bin Abbas ini oleh ayahnya Abbas bin Abdul Muttalib dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ketika sampai di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didoakan itu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib waktu masih bayi. Doanya Rasulullah kepada Ibnu Abbas adalah Allahumma 'allimhu ta'wilah wa faqihhu fid dini. Dan doa ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Doa Rasulullah kepada sahabat Ibnu Abbas waktu masih bayi itu diriwayatkan dan dicantumkan di dalam Sahih Bukhari. Artinya apa itu doa? Ya Allah, ajarkan ini Abdullah bin Abbas at-ta'wilah. At-ta'wilah artinya kemampuan memahami Quran secara mendalam. Itu namanya ta'wil. Bukan takwil mimpi, bukan. Ini takwil Quran yang dimaksud dalam doa Rasulullah, Allahumma 'allimhu ta'wilah. Ya Allah, ajarkan kepada dia ini Abdullah bin Abbas kemampuan memahami Quran secara mendalam. Wa faqihhu fid din. Ya Allah, ajarkan kepada Abdullah bin Abbas ini tentang faqih, juga pemahaman yang mendalam fid dini, dalam agama. Doa Rasulullah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beranjak remaja, dewasa, besar sampai wafat, Abdullah bin Abbas ini tadi punya gelar Habrul Ummah. Makanya wajar dalam riwayat ini Sa'ad bin Hisham bin Amir ketika ingin bertanya tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia jumpai adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, dia tanya tentang apa? Fasa'alahu an witri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Hisham bin Amir bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang sholat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas Abdullah bin Abbas tahu. Kenapa? Alim. Pemahamannya tentang agama sangat mendalam. Pemahamannya tentang Quran juga sangat mendalam. Dan satu dari beberapa sahabat yang begitu menonjol pemahamannya tentang kitabullah, tentang ayat-ayat dan surah dalam Al-Quran. Tapi apa yang direspon oleh sahabat Abdullah bin Abbas ketika ditanya tentang sholat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Ibnu Abbas bilang kepada Sa'ad bin Hisham bin Amir, ala adulluka ala a'lami ahlil ardi biwitri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hei Sa'ad bin Hisham bin Amir, ala adulluka, maukah kamu aku kasih informasi, aku kasih petunjuk, ala a'lami ahli ardi, tentang sosok yang paling alim di muka bumi ini. Biwitri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan salat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaget ini Sa'ad bin Hisham bin Amir. Nah, siapa nih sosok yang paling ngerti, yang paling tahu Pak Haji Latif tentang salat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, berkata itu Sa'ad bin Hisham bin Amir, man, siapa? Hai Ibnu Abbas, sosok yang paling alim, yang paling ngerti di muka bumi ini tentang salat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Ibnu Abbas menjawab, Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling ngerti tentang salat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang sering dilakukan di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan dilakukan saat malam hari, dan dilakukan tidak terbuka di Masjid Nabawi. Kenapa? Ini kan berkait dan menyambung langsung dengan sholat tahajud yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyaksikan langsung. Kalau sahabat yang lain informasi saja. Ada beberapa sahabat yang tahu tapi nggak sering lihat. Hudzaifah pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau keseharian yang tahu itu adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ada yang menarik yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas. Kenapa beliau sendiri sudah alim saat itu? Kenapa? Ini yang sedang kita baca kan riwayat setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otomatis Abdullah bin Abbas sudah matang keilmuannya, pengetahuannya tentang syariah, tapi malah bukan langsung beliau jawab, padahal pastinya bisa dan mampu. Tapi kemudian yang nanya itu ditunjukkan kepada sosok yang lain. Makanya para ulama memberikan istimbat dari kalimat ini. Yustahabbu lil alimi, dianjurkan bagi orang alim, idza su'ila an syai'in, kalau ditanya tentang sesuatu masalah itu orang alim, wa alima, dan orang alim itu tahu, anna ghairahu a'lamu minhu, ada selain dia yang lebih alim untuk menjawab pertanyaan itu, padahal dia juga bisa jawab, tapi yang lain itu dia tahu, lebih alim dari dia. Dianjurkan, disunnahkan an yursyidas sa'ila ilaihi, agar kasih tahu sama yang nanya itu, kamu jangan nanya saya, no, si anu no, kiai anu no, syekh anu no, coba kamu ke sana berangkat. Ini emang kudu punya jiwa dan mental yang besar. Kenapa? Harus mencampakkan gengsi. Kenapa? Karena penyakit orang alim, kiai, ulama, syekh itu emang gengsi. Penyakit kiai, penyakit ulama, penyakit ustadz itu sama dengan penyakitnya iblis. Penyakit setan sama penyakit orang alim, kiai. Ini saya introspeksi lah sama diri saya. Itu gengsi, itu dengki, itu hasud. Penyakit yang ngeri, yang bisa mendepak seseorang itu bukan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Padahal udah sholat, padahal udah puasa. Tapi gara-gara penyakit
gengsi, dengki, hasud, iri, innalillah, itu bisa repot semuanya. Nah, ini Ibnu Abbas memberikan satu suri tauladan yang terbaik. Padahal Ibnu Abbas bisa jawab, mau sholat witir. Tapi yang nanya itu Sa'ad bin Hisham bin Amir, ditunjukkan, kamu jangan nanya saya, coba kamu tanya itu yang lebih alim daripada saya. Siapa? Man? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'tiha fas'alha, kamu berangkat, datengin, tanya. Ini enggak basi-basi, enggak basa-basi. Memang setulus hati Ibnu Abbas mengarahkan Sa'ad bin Hisham bin Amir untuk bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tsumma atini fa akhbirni bi raddiha 'alaika. Kemudian kamu datang lagi kepada saya. Nanti kasih tahu saya gimana jawaban Sayyidah Aisyah tentang pertanyaan kamu tentang witirnya sholat, tentang sholat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih lagi. Kamu kalau udah nanya, kamu datang kepada saya, kasih tahu saya. Ini kan buang gengsi 2 kali lagi. Ya udah kamu tanya sana. Udah begitu biasa kamu tanya. Yang gak usah datang, saya mau udah tahu, cuma kamu tanya, kan begitu. Ini enggak. Ibnu Abbas, kamu datang, kemudian tanya, nanti setelah kamu tanya, jawabannya kasih tahu saya. Ini yadullu 'alal insaf wat tawadhu', menunjukkan objektivitas dan menunjukkan rendah hati. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, orangnya objektif dan rendah hati. Wal i'tirafu bi fadlil ghairi, dan ini mengakui tentang keutamaan orang lain, mengakui tentang kelebihan orang lain, mengakui tentang keilmuan orang lain. Dan itu bukan sesuatu yang hina. Pokoknya kalau ngapal Quran, udah Ustaz Faisal membaca tentang bagaimana bagusnya itu Ustaz Faisal. Kan Ustaz Faisal mau udah juara sono sini. Nah, ini nggak boleh kita ada gengsi. Orang alim itu maksudnya, orang alim, ustadz, kiai, syekh. Ya sudah diajarkan dari mulai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sa'ad bin Hisham bin Amir mengatakan, qala fantalaqtu ilaiha. Aku kemudian berangkat ke rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang juga rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ataitu ala Hakim bin Aflah. Tapi rupanya dia mau ngajak temannya. Dia datang dulu nih Sa'ad bin Hisham bin Amir ke rumah temannya, ulama juga namanya Hakim bin Aflah. Hakim bin Aflah, temannya Sa'ad bin Hisham bin Amir, namanya Hakim bin Aflah. Fastalhaqtuhu ilaiha. Aku ngajak Hakim untuk menjumpai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Awalnya dia nggak mau, menolak. Hakim bin Aflah menolak untuk diajak bareng menjumpai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bukan karena apa, beliau punya alasan. Ini Hakim bin Aflah. Apa alasan beliau ketika urung atau enggan untuk diajak nemenin Sa'ad bin Hisham bin Amir menjumpai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Enggannya bukan karena apa, ada satu alasan. Alasannya juga alasan yang uzurnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah bisa dimaafkan.
Beliau sampaikan alasannya. Fa inni nahaituha an taqula fi hadaini syi'ataini syai'an, karena saya punya pengalaman kepada Sayyidah Aisyah. Aku pernah melarang beliau jangan terlibat asyi'ataini, dua kelompok yang sedang bertikai. Maksudnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, ada persoalan politik lah. Ya, namanya juga kepemimpinan ya. Kalau udah bicara soal tata kelola negara itu pasti ada sesuatu. Saya pernah bilang kepada Sayyidah Aisyah, Bu, jangan terlibat Bu, yang lagi punya masalah pengelolaan negara ya, antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi wahai sahabatku Sa'ad bin Hisham bin Amir, sayang, fa'abat fihima illa mudiyan. Cuma Sayyidah Aisyah ogah, beliau menolak saran saya. Ya, kemudian beliau terlibat pada salah satu dari dua orang sosok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang saat itu ada persoalan politik ya, tata kelola negara. Jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ikut kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, sampai kemudian juga ada satu peristiwa namanya Waqatul Jamal. Ada peristiwa Al-Jamal. Al-Jamal itu unta, karena Sayyidah Aisyah waktu itu naik kendaraan unta ketika ada juga persoalan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi kemudian ya berujung islah, damai. Ini panjang lah ini. Ya nanti lihat di Mbah Google. Ini kajian hadis bukan kajian politik. Jadi balik lagi. Kemudian karena Sayyidah Aisyah itu beliau berikan saran untuk tidak terlibat pada persoalan tata kelola negara itu di akhir era Khulafa ar-Rasyidin, tetap nggak mau bersyukur, enggak, saya nggak mau saran kamu, saya tetap memilih untuk ya membangun aliansi dengan salah satu dari Ali dan Muawiyah, dan beliau kemudian ya bergabung dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, itu satu peristiwa di zaman setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang pasti semua sahabat itu adalah udul baik. Semua sahabat itu mulia. Semua sahabat itu terhormat, bukan di hadapan kita, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan persaksiannya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama namanya sahabat. Sahabat itu ada definisinya. Sahabat itu adalah sosok-sosok yang melihat, berjumpa, bergaul, berdakwah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat sahabat itu. Itulah namanya sahabat, sampai akhir hayat sosok itu. Sekalipun melihat dan hidup di zaman Rasulullah tapi membangkang, menolak, kafir, namanya bukan sahabat. Abu Jahal bukan sahabat, Abu Lahab bukan sahabat. Lihat Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah, bukan kenal lagi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ingkar, tapi kufur, nggak masuk nama atau laqab
sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau unsur yang namanya manusia, ada sesuatu ya yang terkait dengan hubungan, ya anggaplah yang kurang harmonis, itu ya manusia. Yang maksum itu hanya, yang maksum itu artinya yang terlindung dari hal-hal yang menurut kita negatif, itu adalah cuma hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi dan juga para rasul. Makanya satu dari 3 doa Nabi yang kemudian tidak disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala, agar umatnya ini tetap terus bersatu. Maksud Allah itu tidak setuju urusan umat itu bersatu, ya kembali kepada umat sendiri. Ya kalau umatnya mau bersatu, ya bersatu. Kalau umat itu mau cakar-cakaran, ya cakar-cakaran. Walaupun minta kepada Allah Subhanahu wa taala baik, tapi tidak punya iktikad baik, ya nggak jadi baik. Ya kembali kepada diri kita masing-masing. Maka dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berkaitan dengan tadi, agar umat Islam itu tidak berkonflik. Itu nggak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan kok Nabi doanya nggak diijabah, karena ini berkaitan dengan kita. Kalau kita mau bersatu, ayo bersatu. Walaupun kita berdoa berlembar-lembar, tapi emang hati kita nggak mau dan bersikukuh untuk tidak bersatu, ya nggak jadi kita bersatu, Pak Suminta. Ayo sekarang. Jadi Allah tinggal nurutin kita. Kalau kita bersatu, Allah kasih menang. Kalau kita tidak kompak, ya kacau balau, nggak akan menang sampai kapanpun. Ya menang dalam semua lini ya. Jangan dipahami masalah itu doang, Pak Haji Joko. Ya ada ekonomi, kan banyak tuh. Di tengah masyarakat kondisinya kita juga bisa kompak. Kenapa kita ekonomi kayak begini? Kita nggak bersatu, belanjanya kemana kita? Gitu aja. Kalau kita bersatu, dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya kemudian Sa'ad bin Hisham bin Amir ini maksa. Qala fa aqsamtu alaihi. Wah, saya bersumpah, pokoknya kamu harus ikut saya. Kata siapa? Sa'ad bin Hisham bin Amir kepada Hakim bin Aflah, Kem, pokoknya ente kudu ngikut. Bahasa kita begitu dah. Akhirnya faja dia datang fantalaqna ila Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kita sama-sama berangkat menjumpai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, akhlaknya ya, karena apalagi ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasta'dzanna alaihi. Kami minta izin. Minta izinnya orang muslim kalau bertamu berkunjung ke rumah orang lain itu adalah mengucapkan assalamualaikum. Batasnya berapa? 3 kali Pak Jepami. Kalau 3 kali nggak disautin, udah pulang. Jangan salam sampai 7 kali, 10 kali, apalagi diketok. Blok. Ada akhlaknya, ada etikanya, ada tata keramanya. Berkunjung ke rumah seseorang itu ada uswahnya dari Rasulullah SAW. Assalamualaikum, wajib tuh. Ya, kemudian kok nggak dijawab-jawab. Assalamualaikum. Tok. Lama nggak jawab lagi. Assalamualaikum. Masih nggak dijawab nih Pak Jitata. Kita pulang udah. Mungkin dia lagi tidur atau satu hal yang mungkin apalah macam-macam ya. Orang punya hajat di dalam rumahnya. Udah kita nanti kapan kita datang lagi. Gitu. Nggak usah nungguin depan rumahnya kelamaan. Ya nungguin apa yang jauh di musola apa di masjid atau di mana. Nah ini pas Sayyidah Aisyah ada di dalam rumahnya. Fa'adzinat lana. Kemudian Sayyidah Aisyah mengizinkan kami untuk bisa
ketemu, tapi min warai hijab. Jadi Sayyidah Aisyah itu ketemu, bukan ketemu langsung, selalu ketemu dari balik tirai. Kenapa? Menjaga itu kemuliaan para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali yang berkaitan dengan mahram. Kalau nggak berkaitan dengan mahram, ngobrol di balik tirai, tidak ketemu secara langsung. Termasuk ini Hakim bin Aflah dengan Sa'ad bin Hisham bin Amir. Rupanya ketika lihat ini dan dengar suaranya, ini Sayyidah Aisyah udah tahu ini yang datang ini sudah dikenal, Hakim bin Aflah. Hakimun fa'arafathu. Apa ini sudah Hakim? Fa'arafathu, sudah tahu dia. Sayyidah Aisyah sudah kenal dengan Hakim bin Aflah. Kenapa? Tadi pernah berkomunikasi, pernah Sayyidah Aisyah itu ya dikasih saran oleh Hakim bin Aflah untuk tidak terlibat pada persoalan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Waktu itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib jadi khalifah. Panjang lah, saya katakan panjang itu cerita. Nah, tahu, tanya lagi Sayyidah Aisyah, man ma'aka? Kamu sama siapa itu? Sa'ad bin Hisham. Wahai Ummul Mukminin, saya datang sama teman saya namanya Sa'ad bin Hisham. Hisham man? Hisham siapa? Kata Hakim bin Aflah, Ibn Amir, Hisham bin Amir. Oh anaknya Amir. Amir itu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qatadah yang juga meriwayatkan hadis ini, qala Qatadah wa kana usiba yauma Uhudin. Jadi waktu perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini engkongnya atau kakeknya Sa'ad namanya Amir, itu waktu perang Uhud usiba, terluka. Dan perang Uhud kita semua sudah banyak dengar lah. Jadi salah satu veteran yang ikut ya perang Uhud adalah kakeknya Sa'ad bin Hisham yang meriwayatkan hadis ini, namanya Amir. Oh ya. Oh Hisham anaknya Amir, ya tahu. Nah karena Sayyidah Aisyah tahu, fatarahamat alaih, doain, tarhamat, mendoakan Allah memberikan rahmat. Fatarahamat alaihi, maksudnya mendoakan agar Allah melimpahkan rahmat kepada Amir. Wa qalat khairan, dan Sayyidah Aisyah berkata yang baik-baik tentang Amir yang memang ikut perang bersama Rasulullah SAW, tepatnya perang Uhud. Nah kemudian Sa'ad bin Hisham bin Amir tanya kepada Rasulullah kepada istri Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah, ya Ummul Mukminin, anbi'ni an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ummul Mukminin, jadi emang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya gelar Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Memang ibu kan nggak boleh dinikahin. Makanya para istri Rasulullah SAW itu haram dinikahi oleh siapapun. Kenapa? Ibu kok Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Bukan hanya gelar secara kemuliaan karena istri Nabi, tapi memang posisi sebagai ibu juga ada pada sosok-sosok istri Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Haram untuk dinikahi. Nah, itu salah satu kemuliaan para istri Nabi, dan juga tentunya itu kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, kasih tahu saya, anbi ini, kasih tahu saya tentang akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidah Aisyah tidak langsung bilang, oh akhlaknya Nabi seperti ini. Bilang Sayyidah Aisyah kepada yang bertanya itu Sa'ad bin Hisham bin Amir, alasta taqra'ul Qur'ana? Alasta taqra'ul Qur'ana? Bukankah kamu baca Quran, hei Sa'ad?
Kan ditanya, wahai ibunya orang-orang mukmin, kasih tahu saya tentang akhlaknya Rasulullah. Dijawab oleh Sayyidah Aisyah, Sa'ad, bukankah kamu baca Quran? Alasta taqra'ul Qur'ana, bukankah kamu baca Quran? Qala Sa'ad bin Hisham bin Amir bilang, bala, iya, saya baca Quran. Kemudian disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, kana khuluqu Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an, kana al-Qur'an, adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quran. Maksudnya apa? Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Quran. Isi Quran keseluruhannya sudah diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib pahami. Itu yang dimaksud dengan akhlak Rasulullah adalah Quran. Rasulullah sudah mengamalkan keseluruhan isi Al-Quran. Jadi Rasulullah itu adalah Quran berjalan, gampangnya begitu. Karena sudah cerminan dari penjabaran dan pengamalan isi Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran harus menjadi pedoman hidup kita dan pijakan keseharian kita, termasuk membaca. Itu juga salah satu masuk pada akhlak kita, membaca Quran harian yang juga sudah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sesuatu yang baik. Ya, mari sama-sama kita ini semua yang ada di sini termasuk saya. Ayo jadikan Quran itu ya keseharian kita. Gimana caranya diawali? Membaca Quran. Kalau nggak bisa baca Quran bagaimana? Belajar baca Quran. Kalau sibuk gimana? Ya dengerin orang baca Quran. Terus caranya? Ya sholat berjamaah. Ya. Kalau kita sholat berjamaah, apalagi yang membaca kayak Ustaz Faisal hafal Quran, bacaannya bagus, juara internasional, orangnya gede tinggi, suaranya bagus, kurang apa? Nah, kita tinggal dengerin aja. Ya, itu berarti kita sudah masuk kategori orang yang mencintai Al-Quran, meskipun kita nggak bisa baca Al-Quran. Wong baca terbata-bata aja itu masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada hadis tuh. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari. Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang baca Quran, mahir dia baca Quran, itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi lahu ajrani. Orang yang baca Quran terbata-bata, yatata'ta'u kata Nabi. Terbata-bata bacanya, lahu ajrani, dapat 2 pahala. Tapi bukan disengaja bacaan yang kemudian terbata-bata. Kalau sengaja haram, itu namanya main-mainin. Tapi kalau kita baca Quran, kalau bahasa orang Betawi berdag-berdug, gampang gitu dah, bahasa kasar orang Betawi. Tapi kita nggak sengaja karena kita baru belajar, atau mungkin usia kita udah tua, sehingga lidah ini ya kurang lentur lah karena usia. Kita baca Quran seperti itu masih dapat ajrani 2 pahala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan takut atau jangan minder. Enggak malu ya kan sendiri bacanya di depan bini, atau kita malu sama bini kita karena bini kita lancaran baca Qurannya sendiri, nggak usah. Ya, mudah-mudahan dengan kita cinta Quran, kita selalu diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tadi kemuliaan daripada Al-Qur'an yang merupakan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.